Suatu keputusan tuh pasti mengandung sebab ya Mas ke depannya. Jadi benar-benar harus difikirkan banget. Di situ aku tambah kacau kan. Udah SNM nggak bisa, terus ada apa? Berita kayak gitu. Kuliah di mana itu kan? Jogja. Oh, UGM ya. Terus aku Itu ya perjalanan sampai dengan ke kampus itu kan ya. Berarti kalau Wulan itu kan udah semester 5 ya? 6 ya? Oh, sekarang semester genap ya? Iya. Semester 6. Berarti kalau Afifah semester 4 ya. Masuk ke tahun ketiga sama masuk tahun kedua. Gimana? Nggak menyesal dengan jurusan yang sudah? Maksudnya selama 3 tahun masuk ke tahun ketiga atau masuk? Kan tadi prosesnya tadi. Nah, itu gimana? Senang banget sih Mas, senang. Senang? Iya, senang banget. Menikmati berarti? Menikmati, apalagi di IPA tuh udah dosennya enak-enak banget, mata kuliahnya tuh udah sesuai, wah ini enak nih. Apalagi dengan segala kesibukanku tuh ternyata salah satu karena udah nyaman di IPA, terus bagi waktunya juga enak, terus matkul-matkulnya itu juga nggak memberatkan semuanya karena udah pernah dipelajarin juga kan. Apalagi IPA itu sesuatu yang mengasyikan gitu ya, jadi nggak ada beban. Terus kalau misalnya kemarin-kemarin di perawat mungkin aku nggak bisa ikut organisasi, nggak bisa ikut kepanitiaan apapun, nggak bisa ikut PKM dan lain-lain kayak gitu ya. Cuma karena dengan di pendidikan IPA itu juga nggak begitu padat gitu ya Mas ya. Jadi semester 4-5 kemarin benar-benar ambis-ambisnya bisa buat nulis, nerbitin buku, terus bisa PKM, terus lolos juara juga. Jadi itu benar-benar ternyata banyak hikmah ketika kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal, tapi Allah itu selalu punya jalan lain gitu ya buat menunjukkan bahwa jalanmu tuh di sini loh, kayak gini, oke, kayak gitu. Jadi rasa bersyukurnya tuh banyak ketika di pendidikan IPA kayak gitu. Gitu. Luar biasa. Dan sekarang udah semester tua, dan bentar lagi mau lulus. Bentar lagi lulus? Ya semoga ya Mas ya, habis BEM terus lulus. Masya Allah. Husnul khotimah lah ya. Amin. Amin. Keren ya. Kayaknya nggak ada masalah ini. Kalau aku doang ini yang bermasalah ya. Aduh, waktu udah masuk jurusan nih, udah masuk fisika. Ternyata Zongnya gimana? Ngeri ya. Gini, dari SMP sebenarnya SMP SMA suka gitu pelajarannya. Karena emang asik gitu, bikin aku penasaran. Penasaran. Pengennya dicari terus kan. Terus waktu kuliah itu enggak seperti yang kita bayangkan waktu SMP dan SMA. Itu kita enggak melulu tentang soal yang kayak gitu-gitu aja gitu kan. Tapi lebih kompleks gitu kan. Apalagi aku di semester 1 itu udah disuruh bikin proyek tentang fisika, suruh nyari judul. Gue masih semester 1, masih maba, kita belum skripsian tuh udah dikasih kayak ginian gitu. Apa sih? Udah itu aku semester 1 tuh kayak masih kaget banget. Udah dikasih proyek, terus tentang hitungannya diferensial kayak gitu, penurunan dan sebagainya. Bikin kayak apa sih? Kayak aku ngerasa salah jurusan waktu semester 1. Kayak ini bukan gua deh. Udah deh. Terus akhirnya aku sempet pengen pindah jurusan. Semester berapa itu? Semester 1 udah. Semester 1. Semester 1 udah kayak curhat gitu kan ke orang tua. Aku nggak kuat di fisika gitu. Aku mau pindah aja, kayak aku mau ke ahli gizi. Udah aku mau pindah aja ke ahli gizi kan. Mau ikut SBM lagi tahun depan. Terus waktu kesini aku nggak sama sekali nggak daftar SBM. Aku tuh mikirnya kayak gini. Kalau kamu udah merasakan kesulitan, kalau kamu pindah jurusan, otomatis kamu punya kesulitan yang baru. Jadi setiap jurusan pasti punya kesulitannya masing-masing. Nggak mungkin aku merasakan kesulitan kedua kali gitu kan. Yang penting kamu tahu kesulitan kamu di mana dan kamu punya solusinya. Kayak gitu. Keren. Jadi akhirnya udah itu yang buat aku nggak daftar SBM lagi sih. Gitu. Dan sekarang
Dan sekarang ya udahlah jalanin aja. Kelihatannya pasrah ya. Tapi pasrahnya pasrah tanda kutip. Kayak gitu deh. Terus alhamdulillah sih semester ini naik juga karena aku udah tahu kesulitannya di mana. Oh, naik secara ya IPK IPK, dan gitu. berapa IPK-nya? Aduh, ya segitulah. Coba penasaran ya IPK-nya anak IPA ya. Kalau anak bahasa sebagian sih kan, sebagian beberapa anak bahasa ya bahasa-bahasa tertentu kayaknya gede-gede ya, kayaknya deh ya. Nah, kalau Aduh, kamu berapa? Boleh nggak sebut lah? enggak lah. Berapa IPK-nya? Ya masih di atas 3 lah. 3,1. Oh, no. 3,7. Enggak, itu ketinggian. 3,44. 3,4. Ya hampir lah ya, hampir kumulat lah ya. Untuk fisika ya keren lah. Fisika susah ya. Pak. Murni lagi. Aduh. Murni lagi. Kamu berapa? IP Ini. aja ya Mas ya. IP. IP-nya 3,9. IP 3,91. semester ini dong berarti. Iya, kalau IP 3,9. 3,91. Iya. 3,9. Soalnya di IPA tuh enak banget Mas. Soalnya Iya toh. ya apalagi Gampang kok. sebenarnya gak gampang sih, cuman karena ada fisika, kimia, biologi jadi gak ngebosenin. Kalau fisika kan bener-bener fisika terus kayak gitu bosan banget ya. Tapi kalau kita mau bosan fisika nih, ada lagi yang baru biologi, terus kimia, terus saling keterkaitan kayak gitu. Terus kan di alam juga gitu. Jadi tertarik di IPA. Terus juga matkul-matkulnya kan tentang pendidikan, kurikulum kayak gitu ya. Jadi itu hal yang baru menurut aku kayak gitu. Jadi wah bagus nih, tertantang buat masuk, ternyata pendidikan tuh kayak gini ya. Jadi benar-benar semangat banget ketika dikasih penjelasan tentang kayak gitu IPA sama pendidikan kayak gitu, dan benar-benar ini menurutku ini yang terbaik buat aku kayak gitu. Jadi alhamdulillah. Tapi kayaknya kamu memang sudah mencintai dari awal ya. Sehingga Mencintai. bisa Ketika udah mencintai pasti bakal menyenangi apa ya? Jadi nyaman gitu Mas. cintai apa yang kamu lakukan gitu ya. Iya, biar segalanya bisa lancar. Iya. Tapi 3,9 teman-teman yang lain. Kurang tahu soalnya mereka Tapi kalau kamu ditanya, termasuk yang tertinggi di kelas. nggak tahu Mas. Soalnya Wah, kalau ini kayak terlalu rendah ya. Nggak mungkin nggak tahu ya. Pasti tetap kepo ya. Iya nggak sih? Iya nggak? Tetap kepo-kepo nggak? Berapa? Kalau aku sih nggak mau kepo karena aku takutnya ngejatuhin aku sendiri. Oh gitu. Tapi aku nggak tahu gitu. Udah aku Jangan, termasuk tinggi ya gitu. Ngerasa. Termasuk tinggi. soalnya kalau di IPA tuh IPK tuh kayak ibarat IP dan IPK tuh ibarat privasi sendiri-sendiri gitu Mas. Jadi paling oh yaudah paling juga udah tinggi gitu. Jadi dan ternyata di kelas pun juga teman-teman pun ini ya termasuk orang-orang yang rajin banget kayak gitu. Jadi terpacu, wah ini pada rajin nih. Jadi kalau misalnya aku nggak serius ya gimana, apalagi ikut organisasi kan juga nggak boleh menunjukkan kamu itu ikut organisasi tapi jangan sampai prestasi juga ketinggalan. Tapi kalau bisa imbang kayak gitu. Itu prinsipku juga harus dilakukan ya kayak gitu. Seimbang ya. Seimbang. Seimbang. Di kelas ambis-ambis nggak Mbak? Sebenarnya mereka rajin sih, bukan ambis, rajin banget, rajin buat Tapi ngerjain anak-anak tugas. IPA itu lurus-lurus ya. Iya lurus gitu. Lurus ya. Terus rajin lurus, Lurus. disiplin banget ya. Dan apa terkenal solih-solih gitu ya. Ya Masya Allah. Aduh. Iya enggak sih? Iya, Kalau ya, saya ya. itu dulu kan di Fakultas Bahasa Iya. ada sebuah guyonan ya. Orang tersolih di Fakultas Bahasa itu sama dengan orang tidak solih di Fakultas MIPA ya. Pernah dengar guyonan itu enggak? Pernah. Tersolihnya di bahasa itu adalah tidak tersolihnya di IPA. Nah, itu guyonan ya. Tapi emang gitu kan? Mungkin karena pembawaan dari SMA juga ya, dulu kan kita juga IPA ya. Iya, Anak-anak IPA sama anak IPS kan beda banget ya dulu ya. benar. Beda tuh, Iya. secara cara bermainnya, kultur Iya. dan lain sebagainya. Tempat bermainnya juga beda-beda. Beda. Serius beda. Terus penampilannya juga beda kan? Iya, beda banget ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya pertanyaannya. Tapi sambil makan dong. Mantap. Jadi ini, Mas Rum mau tanya ini. Kalau Wulan sih kayaknya pertanyaan ini udah oke lah. Sepertinya saya sudah tahu jawabannya. Tak tahu nih Mas. Ada apa nih? Kalau Pak, Masuk Udah. aku. udah 4 tahun kamu 4 semester, berarti 2 tahun. Kan tadi udah pernah ada problematika. Terus kalau sudah besar mau jadi apa? Mau Ya, jadi maksudnya apa? Ya maksudnya besok setelah kuliah mau ngapain? Kamu mengalami kebingungan juga nggak? Oh iya tentu. Pasti. Sampai sekarang masih ya.
kan nanti semester 5 tuh ada masuk konsentrasi kan kalau murni itu. Konsentrasinya apa aja kalau di jurusan fisika? Material, Elins, terus geofisika, terus Ya itulah ya, material. Ribet-ribet lah ya. Dan nggak akan ngerti juga kan. Gitu. Nah terus Kalau misalkan sudah besar mau jadi apa? Kalau misalkan sekarang sih aku pengen ke peneliti gitu sih. Peneliti? Serius? Nggak tahu juga. Kan baru ini kan mimpi, baru harapan. Serius gak nih? Nggak pengen jadi entertain? Itu juga, itu termasuk impian sih. Termasuk Banyak ya, impiannya. pengen jadi apa tuh kalau ahli fashion apa artinya? Ya muak ya. Model juga. Model atau apa? Atau jadi ini tukang hias apa muak ya? Aku nggak terlalu apa? Nggak terlalu ini mahir banget. Tapi kan kamu suka kan? Suka ya kelihatan. Suka cuma di masih jauh. Merendah. Jadinya peneliti, entertain, ya, atau ya. Gini, ibuku tuh pernah bilang, aku kan waktu emang lagi di posisi pengen pindah jurusan gitu, udah nggak apa-apa, dijalin aja di fisika gitu kan, nggak tahu rezeki kamu bakal di mana kayak gitu kan, ya udah kamu emang berpendidikan aja di situ gitu kan, yang entah itu aku nanti bakal jadi yang Mas sebutin di dunia entertain gitu, nggak tahu kan. Tapi masih suka bingung gitu, merenung gitu. Ya Allah, besok aku jadi apa gitu. Nggak dipikir ya, jalan aja ya apa ya. Pernah kayak aduh galau banget nih mau jadi apa sih sebenarnya. Itu kalian merasa nggak sih hal-hal itu sering terjadi di ya kita sendiri dan mungkin sekitar kita, ya nggak sih? Sering ya. Sekarang mencari tahu. Ya aku pun karena juga besok tuh aku masa depan mau jadi apa, terus apa benar ya ini jalan kayak gini tuh. Kadang juga di tengah pun kadang kebimbangan tuh banyak banget ya, apalagi pasti ngalamin life crisis ya Mas ya. Itu sebagai kita umuran kayak gini tuh kadang dia udah sampai sini nih, udah banyak karyanya, terus udah mulai kelihatan jalan suksesnya tuh udah kelihatan banget, sedangkan kita tuh masih di sini masih kayak anak, masih meraba-raba aku harus kemana. Terus kadang juga kebimbangan tuh pasti datang, apakah benar besok bisa jadi guru, apalagi sekarang kan masa pandemi juga semuanya online, bisa jadi tahun depan, masa depan tuh guru udah nggak dibutuhkan, bisa jadi karena udah kalah dengan misalnya ruang guru dan lain-lain. Itu kan lebih menarik ya Mas ya, itu pun juga jadi kebimbangan juga kayak gitu. Jadi memang kalau prinsipku yang jelas ketika ada sebuah kesempatan ya udah coba aja gitu, dan maksimalkan siap apa yang datang ke kamu gitu. Takutnya ketika kita nggak memaksimalkan bisa jadi itu malah jadi sia-sia gitu ya. Karena bisa jadi ketika kita manfaatkan, benar-benar mengoptimalkan apa yang datang kepada kita, ya bisa jadi tuh akan feedback gitu ya, ada sebab akibatnya kayak gitu. Jadi nggak main-main sama ya udahlah perjalanan, kalau ada kesempatan ambil gitu. Coba aja gitu. Yuk berprogresif. Iya. Progresif yuk Mas, bukan yuk berprogresif. Oh salah ya. Ya suka kembali gitu ya. Ya kebalik-balik ya. Progresif yuk. Iya. Progresif. Itu bukunya Bulan. Iya benar Mas. Yang baru terbit bulan Septembernya itu baru mengajukan ya. Dan itu pakai penerbit ya? Iya penerbit. Berapa eksemplar yang sudah terjual? Itu privasi aja deh Mas. Tapi memang bukan perkara jumlah ya. Bukan. Tapi perkara, kalau bahasa orang-orang seni itu anak saya udah lahir nih. Iya benar banget. Kayak alhamdulillah udah bisa menghasilkan anak lah. Tapi untuk masalah jumlah mau beli atau enggak ya terserah orang lain ya Mas ya. Karena setidaknya ketika besok aku menua itu masih ada hal abadi yang bisa aku turunkan kepada cucu-cucu dan anak-anakku besok kayak gitu. Masih seputar ini ya, besok mau jadi apa, tapi kaitannya dengan kebimbangan. Kira-kira apa sih yang membuat, tadi kan katanya kita sendiri atau teman-teman itu suka bimbangan masalah karir, besok mau jadi apa sih yang membuat kita bimbang gitu? Kira-kira sih Afifah dulu atau aku dulu nih? Yang membuat bimbang tuh sebenarnya yang pertama, yang aku terkadang malah ngerasa apakah aku bisa gitu ya Mas ya, kayak ngerasa kayaknya nggak mungkin bisa atau bisa. Kadang tuh malah ragu sama diri sendiri, padahal kan nggak boleh ya. Misalnya
kita mengkhawatirkan banget masa depan, padahal jelas masa depan tuh udah ada di tangan Tuhan gitu ya. Cuman kadang aku mikir, wah bisa nggak ya besok kayak gini tuh, dan bakal mampu nggak ya kayak gitu. Kadang kan tantangan pasti nggak ada yang tahu ya tantangan akan seperti apa, dan perubahan dunia tuh kita nggak akan tahu tiba-tiba berubah seperti apa, kita nggak belum bisa menebak itu semua gitu. Cuman kebimbanganku terkadang merasa aku nggak mampu dan aku takut nggak bisa memberikan yang terbaik apa yang orang lain harapkan kayak gitu. Itu terkadang membuat aku maju nggak kayak gitu. Terkadang pun apalagi melihat teman-teman yang lebih tinggi misalnya, wah dia ini ya, terkadang nggak boleh sih membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan masa lalu kita, itu yang benar kayak gitu. Terkadang atau memang nggak boleh? Terkadang mas. Terkadang nggak boleh membandingkan. Iya, soalnya terkadang apa nggak boleh ya. Nah kalau aku terkadang, soalnya emang ada saatnya kita juga harus coba deh melihat dunia luar atau melihat orang lain gitu. Jangan hanya, terkadang kalau aku sih memandang itu sebagai sebuah inspirasiku gitu, biar bisa produktif dan biar bisa bergerak kayak gitu ya. Dengan kita melihat orang-orang yang menginspirasi, bermanfaat kayak itu tuh secara nggak langsung kayak menularkan energi positif ke kita. Kenapa kamu nggak bisa kayak gitu sih? Kamu nggak mau nyoba apa kayak gitu. Itu pun jadi poin plus semangat kita buat coba deh kayak gitu. Berarti melihat orang lain itu memang bukan untuk kemudian merendahkan diri kita ya, tapi untuk menginspirasi kita, memantik kita ya mas ya, biar lebih semangat lagi gitu. Nah, itu sih kebimbangannya tadi, ragu pada diri sendiri. Oke. Apa nih? Apa sih tadi pertanyaannya? Kok pertanyaan gitu ya? Kita sharing-sharing aja. Iya. Yang buat itu ya. Apa sih yang membuat? Kadang yang membuat kita bimbang itu apa? Ya itu sih sama kayak Mbak Ulan. Sama deh kayak Mbak Ulan. Perlu banyak yang meyakinkan ya. Sering overthinking juga. Overthinking. Sama diri sendiri ya kan. Bisa nggak sih? Padahal belum dicoba gitu ya. Tapi senang ketika melihat tantangan. Ada tantangan nih. Cuman kadang tuh, bisa nggak gitu. Masih banyak mikir. Terus berarti kan teman-teman sudah tahu ya, maksudnya sudah tahu ini kayak gini gitu kan ya. Ternyata masalahnya gini. Nah kira-kira sih gimana sih yang teman-teman lakukan itu ketika berada pada situasi itu, ya biar kita lebih happy lagi lah. Artinya kita tidak bimbang. Artinya apa sih yang kita perlu lakukan? Biar kita nggak bimbang maksudnya. Biar kita nggak bimbang ya. Oke lah, mencoba buat meyakinkan diri sendiri sih. Kuncinya pada diri sendiri sih masa depan. Oke, kalau aku kayak gini terus ya kapan mau maju kayak gitu ya. Kamu harus coba berani, coba dulu aja coba gitu. Ketika kamu udah masuk, ya kamu bakal tahu selanjutnya kayak gitu ya. Jadi kuncinya kalau aku tetap pada diri sendiri. Oke lah, orang lain boleh kayak gitu, atau mungkin orang lain boleh meragukan, atau mungkin aku boleh berpikir bahwa orang lain tuh nggak percaya sama aku, tapi aku pantas untuk memilih, aku harus mencoba kayak gitu. Meskipun nanti resikonya banyak ya, ataupun banyak tantangan lagi, atau mungkin banyak hal-hal yang kok jadi kayak gini ya udah, itu buat pembelajaran kayak gitu. Jadi kuncinya diri sendiri. Jangan bilang jawabannya sama ya. Mungkin ada ya, dari Afifah ada versi lain gitu kan ya. Versi lain kok. Gimana sih? Sebentar. Ini masih oke tak? Oke. Lanjut. Gimana? Nungguin ya. Aku suka ngelawak juga ya. Sukanya melucu. Kalau udah nyambung sih lebih ini aja kalau aku. Kalau misalkan kayak kurang apa, kita tahu nggak sefrekuensi, aku juga agak diem gitu. Ya. Awal-awal ketemu kan diem banget ya. Ya kan? Apa? Apa nih yang kamu lakukan nih? Kalau yang lo lakukan. Pasti daerah mana sih asalnya? Kira-kira mana? Jawa apa? Jawa atau mana? Misal Jawa mana atau luar mana? Tes. Kira-kira. Jawa deh kayaknya. Jawanya mana? Tapi nggak medok. Jawa gitu. Apa asli Jogja? Kira-kira mana? Sebut aja. Jawa tuh mana? Jawa Barat, Jawa Tengah? Jawa Timur? Kalau nggak medok Jawa Timur ya? Jawa Timur tuh medok nggak sih? Enggak kan? Nggak terlalu. Enggak.
Yang tapi ada juga yang tapi Jawanya kelihatan banget kalau Jawa Timur ya. Mana sih? Ya, lupakan. Cilacap bukan sih, Nanti Mas? kita cari tahu. Bukan ya? Lupa tadi apa? Iya. Ngomongin apa? Apa? Biar nggak bimbang. Biar nggak bimbang. Kenapa sih? Dengan itu, oh iya, sama sih, apa namanya, berani untuk mencoba. Soalnya banyak sih temanku yang kayak cerita, Fah, kamu yakin gak sih bakal keluar dari fisika dengan menjurus emang pekerjaannya di situ, kayak gitu kan. Terus aku bilang, aku nggak tahu sih bakal kayak gimana, rezeki kita nggak tahu di mana, kayak gitu kan. Cuma untuk mengatasi tadi ya, mengatasi kebimbangan. Ya. Insecure. Pertama insecure. Terus kadang kalau misalkan ngelihat teman-teman kok pada ini sih apa namanya, kayaknya tahu banget gitu dunia kefisikaan. Kok gue kayak ya udah jalanin aja kayak tadi, jalanin aja gitu kan sampai lulus. Aku bilang, kamu yang penting tahu keahlian kamu di mana. Kamu paham keahlian kamu di mana. Nggak semua yang kuliah yang emang dia jurusin di situ emang keluarnya bakal di situ juga gitu kan. Kalau kamu udah tahu kemampuan kamu, ya udah kamu harus nge-explore itu. Gitu sih. Nyambung gak sih jawabannya? Ya. Lanjutkan ya. Jadi kalian pernah dengar gini nggak istilah salah satu hal yang membuat kita menderita itu adalah ketika melihat teman kita menderita. Ya kan? Apa? Salah satu hal yang membuat kita menderita adalah ketika teman kita melihat teman kita menderita. Tapi salah satu hal yang membuat kita lebih menderita adalah ketika melihat teman kita menjadi seorang juara. Ada lebih menderita ya. Sepakat nggak? Sepakat sih. Pada satu sisi sepakat ya. Ya. Mengalami itu, tekanan itu tapi kayaknya walulan enggak deh, aman-aman aja. Kayaknya aku yang bermasalah gitu ya. Aku pernah Ya sih nggak bermasalah, maksudnya apa ya, alurnya asik gitu loh. Iya Iya kan? Nggak lurus. Aku pernah sih waktu SMA. Kayak ngerasa banget gitu waktu di SMA. Kamu sekarang nggak? Sekarang? Kalau kuliah kayak Udah biasa aja. So kan dulu SMA aku ambis banget. Kalau sekarang tuh kayak udah jalanin aja. Mungkin karena fase kalian lagi fase tengah-tengah ya. Belum berada fase. Mungkin bulan akan mulai memasuki. OTW dewasa. Karena nanti kalau sudah di semester akhir itu. Waduh, itu tertekan banget ya Mas Misya. Ya, Skripsi. mungkin tertekan atau bukan ya kayak gitulah. Ya skripsi dan sebagainya, lalu teman-teman sudah pada lulus dan sebagainya. Gak siap, belum siap. Mungkin itu akan ngerasain banget di situ nggak sih waktu skripsian? Ya salah satunya mungkin skripsian. Udah ada yang sidang, kita masih skripsi, ya Allah. Nah itu fase-fase kayak gitu gimana ya? Harus tahan buat biar fokus. Nah itu biar kita itu kan susah juga tuh kadang mengondisikan diri ya. Ya Allah teman kita udah lulus, ya Allah teman kita udah ini Aku gitu bisa kan. membayangkan sih, benar banget ya. Kadang cutting pun juga kayak itu ya Mas, yang sekarang baru mau skripsi, lihat temennya udah di chat, udah upload story, udah selesai sidang kayak gitu. Kitanya masih ngejar skripsi. Modalnya apa kita? Modal biar kita nggak terbawa suasana gitu. Sebenarnya kalau modalnya sih intinya benar-benar yakin bahwa semuanya itu pasti sudah ada jalannya. Barangkali yang lulus cepet kan belum tentu langsung dapat kerja juga ya Mas. Barangkali yang kita masih di sini karena Allah masih mempersiapkan buat besok tuh udah ada waktunya sendiri. Ketika kamu lulus ya udah saatnya kamu di sini, karena kita pasti punya timeline hidup masing-masing ya gitu ya. Yang terpenting sih tetap jalani, fokus terus sama diri sendiri. Kalaupun ngerasa kita masih kok aku belum selesai ya, cobalah evaluasi. Tapi ketika kita udah mengevaluasi dan benar-benar kita udah mengusahakan, namun memang keadaan belum memungkinkan kita untuk segera ikut yang cepet lulus kayak gitu ya, oke, berarti emang jalanku kayak gini gitu ya. Yakin sih tadi. Yakin. Percaya. Progressive View. Promo bukunya ya, nanti beli di mana? Beli di Febrian
Febriana Wul- 5, Wulan Febriana 5 bisa, atau mungkin langsung ke Guepedia, atau mungkin ke Tokopedia, atau mungkin ke Shopee. Nah, nggak tahu nanti ada yang nonton apa enggak. Kalau tak lihat itu, anak-anak MIPA tidak banyak mengalami gejolak-gejolak. Itu ya. Belum sih Mas, belum merasa. Kalau kita sih belum merasakannya, cuman kalau dari cutting tuh pasti tetap ada 1-2 yang buat story, misal tips buat tetap tetap fokus ketika skripsi, dan tips biar nggak malas-malasan skripsi ketika teman-teman udah pada lulus kita belum, kayak gitu tuh ada beberapa yang buat story. Otomatis kan bisa disimpulkan juga ya dari itu emang cutting pun juga ikut merasakan kayak gitu ketika ada temennya yang udah lulus tapi ada yang belum. Ada yang udah lulus sama ada yang udah belum. Itu kira-kira faktor apa sih? Banyak faktor sih Mas, bisa dari diri sendiri ataupun dari orang lain juga ya. Mungkin bisa jadi nggak menyalahkan dosen sih. Aduh, bisa jadi kita udah semangat banget, cuman Dosennya dengan nggak semangat. semangat Wah, Mas. dosennya nggak semangat deh, parah. Semangat dosennya semangat, hanya saja ada kesibukan lain sehingga oke lah harus menunggu bimbingan dan lain-lain, juga ada yang kayak gitu. Atau mungkin malah banyak ada yang ini mahasiswanya udah dapat dosen yang enak tapi mahasiswanya malah santai-santai kayak gitu kan, sampai dicari-cari dosen juga ada kayak gitu. Bermacam-macam sih, ada faktor eksternal maupun internalnya kayak gitu. Gitu. Yang penting sih tetap manajemen waktunya harus benar-benar dijaga banget sih. Manajemen waktu. Berat Waktu. ya. Apa itu? Sesuatu yang Kayak ahli banget sama manajemen waktu. Acara soalnya. Kalau dari Afifah dulu. Karena kita disinggung oleh waduh, Wulan ya, masalah waktu. Kenapa? Waktu apa itu? Waktu tentang kita. Waktu itu apa? Jika sudah ditanyakan dengan kita. Waktu. Waktu ya waktu. Terkait dengan waktu, bagaimana kamu melihat sebuah waktu? Rasa dikejar. Merasa dikejar. Rasa dikejar waktu. Tapi berarti biasa ya, nggak merasa bahwa terkadang kita masih menjadi bagian yang suka menunda-nunda itu. Pernah Ya. Pernah lah kayak gitu, pernah di posisi kayak gitu. Dan aku mulai dari 2021 ini udah kayak manajemen waktu. Terus aku juga berusaha gimana sih caranya biar aku bisa produktif juga, kayak gitu kan. Jadi aku lagi buat bullet journal. Bullet journal untuk diri aku sendiri per bulannya gitu. Biar ada yang kayak evaluasi diri sendiri setiap malam kayak gitu. Itu rutin. Sudah berjalan 2 bulan ya? Iya. Hampir 2 bulan ya? Iya. 1 bulan baru 1 bulan dong. Iya, sekarang baru awal. Udah jalan? Gitu sih. Oke. Berarti memang karena penting banget ya waktu itu ya? Sepenting apa? Penting banget. Sepenting apa? Saya kalau misalkan kayak nggak diisi dengan yang produktif, kayak kita juga terbengkalai. Iya. Iya. Iyain aja lah. Kalau waktunya berjalan hilang kan sia-sia sih. Kayak kita seharian ngapain aja sih? Iya sih. Meskipun kadang menunda itu juga susah banget ya buat ngilangin, jangan nunda dong, jangan nunda gitu. Nah itu gimana sih biar kita nggak nunda itu? Harus segera dipaksa sih Mas. Emang susah banget sih. Aku pun kadang juga kalau banyaknya tugas nanti terus ditunda dan akhirnya ngefek ke diri kita sendiri. Akhirnya banyak numpuk, terus malah jadi nggak tidur, terus akhirnya malah yang rugi kita sendiri gitu. Padahal terkadang yang malah yang membuat penundaan itu karena kita masih memikirkan apa yang bagus sampai berlama-lama mencari sesuatu yang bagus sampai kalau udah mantap baru mau diselesaikan tuh malah nggak selesai-selesai karena kita masih mencari-cari tahu apa yang bagus gitu. Jadinya malah nggak selesai-selesai gitu kan. Terus terkadang kalau misalnya kita udah paksa, oke lah kerjakan dulu sebisanya dulu. Kalaupun nanti hasilnya apa ya udah nggak apa-apa, yang penting udah cukup tahu. Kamu selesai dulu gitu. Soalnya kalau benar-benar kita nunggu sampai dapat ide yang terbaik tuh berkali-kali kayak gitu dan akhirnya malah kehabisan waktu di akhir waktu malah jadinya mepet deh kayak gitu. Kalau kita baca beberapa
mungkin stigma anak muda itu kan pulangnya tidurnya malam, bangunnya siang. Ya gitu sih, itu stigma masyarakat gak sih? Kebanyakan kayak gitu ya Mas ya. Ya, mungkin agak privasi ya, tapi ya mudah-mudahan kalian mau menjawab. Kalau boleh tahu, Bangunnya jam berapa? kalian tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Maksudnya yang normalnya aja. Ya kadang kan tetap ada telat, kadang ada ya biasanya kan yang kalau boleh tahu. Kalau boleh disampaikan. Berapa bulan dulu? Sebenarnya yang susah tuh Kamu tidur jam berapa? tidur tuh kadang kalau misalnya aku tuh sebenarnya udah dibilangin orang tua cepet tidur gitu ya. Misal jam 10 udah disuruh tidur, jam 11 nanti diingetin lagi. Sampai jam 12 sampai orang tua udah tidur aku masih belum tidur karena pengen nyelesain semuanya pengen tak selesaiin gitu. Jadi kamu ngebut gitu. Tapi setiap malam hampir kayak gitu. Sebenarnya enggak setiap malam sih, cuman ketika benar-benar hampir jam 12 tuh kadang masih hidup. Masih hidup itu masih artinya bangun. kamu masih otak-atik tugas dan sebagainya. Atau nonton YouTube? Enggak sih Mas. Terkadang keinginan apa ya? Misal kalau misalnya benar-benar belum bisa tidur tuh kadang juga nulis, karena nulis tuh benar-benar bisa fokus ketika malam kan. Terus ya apa yang kita suka kerjakan kayak gitu, karena saatnya mengeksplor kayak gitu. Terus ketika pagi tidurnya jam berapa berarti? Kurang lebih jam 1, jam 12. Jam 12 biasanya jam 12. Kalau udah lebih dari jam 12 tuh udah enggak kuat lagi ya. Dan udah. Bangun nanti pas azan subuh. Kalau misalnya azan, soalnya orang tua kan pasti juga kalau misalnya nggak bangun dibangunin, apalagi anak rumah ya Mas ya. Kalau anak kos kan tapi ya insya Allah gitu. Subuh udah ya berarti. Udah. Terus apalagi masih deket suara azan juga, jadinya masih kedengaran. Terus nanti pas paginya itu baru kalau nggak bantuin orang tua ya coba masih main HP sih, kadang yang susah tuh kayak gitu. Pagi-pagi mah udah main HP kayak gitu. Terus baru siangnya kalau misalnya ada kegiatan di kampus baru sosialisasi sama teman-teman main atau mungkin ada kegiatan lain gitu. Tidur siang ada? Sebenarnya kalau semenjak pandemi itu malah ada banyak tidur siangnya karena jarang buat ketemu, jadinya malah ada kegiatan ada waktu buat tidur siang. Cuman waktu dulu semenjak pas aktif kampus organisasi tuh hampir nggak pernah tidur siang, tapi akhir-akhir ini udah ada waktu buat tidur siang. Jadi katakanlah bangun dari tidur jam 12, bangun jam subuh 4, lah ya, 4 sampai setengah 5 di antara itulah ya, atau sebelumnya bisa jadi. Terus nanti aktivitas full lah insya Allah sampai dengan jam 12 lagi, bantu orang tua dan sebagainya. Iya, cuman kalau misalnya satu hari benar-benar udah banyak kegiatan tuh terkadang langsung ngantuk sendiri Mas, jam 10 udah bisa tidur. Cuman kalau seharian benar-benar nggak ada kegiatan fisik, paling cuman di rumah dan mikir kayak itu pun sampai jam 12 bisa. Tapi kalau misalnya harus bolak-balik ke Yogyakarta tuh biasanya jam 10-11 sudah bisa ngantuk sendiri gitu. Itu malah bersyukur sih aku, alhamdulillah bisa tidur cepet gitu. Iya. Jadi sebenarnya salah satu nikmatnya bekerja full di siang hari adalah kita diberi kemudahan untuk tidur. Iya benar. Iya sih? Bener banget Mas. Rasain tuh ya. Haifah. Kalau aku tipe orang yang gampang tidur cepat. Cuma itu kalau misalkan ini ya semenjak kuliah, itu kan banyak laprak gitu. Jadi kadang aku laprak aja suka ketiduran baru ngerjain itu. Laporan praktek. Praktikum. Ya. Bukan labrak ya. Labrak. Kadang suka ngelanjutin kalau sehabis sholat subuh kayak gitu, ngebut. Berarti tadi tidur jam kira-kira? Kalau misalkan paling cepet itu jam 9-an udah tidur. Rata-rata? Sering ya? Nanti bangun? Terus cuma sekarang kan kayak masih belum ada kegiatan banget gitu kan, belum seharian full belum. Itu kadang suka sampai tengah malam baru bisa tidur. Karena kabut ya. Karena kabut sih. Iya, jadi nggak capek tuh malah jadi nggak bisa tidur. Tadi sebenarnya terus. Itu. Udah. Bangunnya subuh sih. Subuh ya. Terus kegiatan? Iya. Full? Atau ada jeda? Punya ini sendiri sih, kegiatan sendiri. Gitu. Ya artinya tetap bangun ya subuh lah ya. Subuh udah bangun ya. Gitu. Iya, lagi cewek. Tapi kalau di rumah, untung aku nggak di rumah ya. Seberapa penting bangun pagi itu sebenarnya bagi seorang anak muda? Penting banget sih Mas, karena kerasa banget ya ketika kita bangun pagi tuh kayak ada aura semangat gitu loh Mas. Misal mengumpulkan niat hari ini produktif nih, semangat gitu. Tapi ketika bangun siang tuh jujur pernah sih ketika mungkin baru halangan gitu ya Mas, kan pernah
kayak udah nggak sholat lah, ya udah bablas kayak gitu. Itu nanti bangunnya udah lemas, terus seharian tuh kayak udah nggak produktif, udah bangun main HP terus. Nah itu kadang pun aku masih merasakan kayak gitu ya, masih merasakan waktunya terbuang sia-sia tuh juga sering kayak gitu. Cuman jadi kerasa dampaknya sendiri, ternyata rugi juga ya kayak gini, banyak yang belum tak selesaikan, terus seharian cuma main HP kayak gitu, terus Instagram kayak gitulah. Itu juga pernah kerasa kayak gitu. Tapi tipsnya biar nggak keterusan, emang pernah sih bener-bener berhari-hari itu kayak ngerasain aku udah bosan banget, jenuh banget rasanya dengan kegiatanku ini, cuman aku pengen memanjakan diri, pengen main HP atau apa itu. Cuman oke lah, aku turutin dulu sampai bener-bener aku bosan dengan sebuah waktu yang kayak gini mas, karena kan mungkin butuh waktu juga ya kayak gitu. Aku turutin sampai aku bosan, ternyata bosan juga ya kayak gini terus. Akhirnya ketemu sama teman-teman, bisa produktif lagi, dan ketika ngeliat teman-teman di luar itu pada semangat, pada seneng, itu tuh jadi keterpantik kayak gitu. Ayo lah. Iya sih, sama. Gimana sama Ya. Kalau misalkan kayak bangun subuh itu kayak punya semangat baru gitu. Jadi kalau misalkan udah kayak melaksanakan hal-hal yang sholat subuh terus tilawah gitu-gitu, itu pasti kesananya bakal jadi kesana saya gue belum ngapain aja apa sih yang belum gue kerjain gitu. Jadi memang awalan itu sangat menentukan perjalanan dan akhir itu. Benar banget. Jadi bangun pagi. Terakhir nih, kayaknya dasar ya. Terakhir ya, ini terakhir. Kaitannya dengan mungkin cita-cita kita, cinta kita. Wah, cita-cita dan cita. Cinta. Seberapa penting orang tua ada di situ? Atau bagaimana kita harus memuliakan orang tua? Atau bagaimana lah adanya? Penting banget mas, karena tetap prioritas dari segala kesibukan pun tetap orang tua yang pertama itu ya. Karena dari kita dilahirkan, terus dirawat, apapun yang kita inginkan sampai mendapat dukungan, pokoknya orang tua tuh benar-benar siap apa yang kamu butuhkan, oke ayo gini, yang penting kamu benar-benar niat kayak gitu. Itu sesuatu kekuatan terbesar sih menurutku orang tua gitu. Dan penting banget buat memuliakan beliau ya, karena ketika kita mengerjakan sesuatu dan beliau nggak ridho pun kita nggak dapat apa-apa ya mas, karena Allah juga nggak ridho kayak gitu. Jadi memang penting banget buat memuliakan orang tua, dan kerasa banget ketika kita benar-benar udah mendahulukan apa yang perintah orang tua dan apa yang diinginkan beliau kita turutin pun pasti bakal ada jalan-jalan lain yang Allah tunjukkan ya gitu. Karena emang orang tua itu kayak pokoknya kekuatan terbesar dalam hidupku itu orang tua gitu. Penting banget lah. Udah gitu gak penting banget. Dan bisa dirangkai dengan kata-kata ya. Iya. Apalagi aku jauh juga kan sama orang tua. Aku udah biasa jauh sih. Artinya jauh itu tidak menjadi alasan untuk kemudian kita menjauh dengan orang tua. Malah harus semakin Jadi kayak apa ya, kayak punya ini, kalau kita jauh terus kayak semakin kita berpikir gue udah berani sampai jauh sama orang tua, otomatis harus punya hasil kayak gitu, yang harus diberikan, yang harus dibanggakan gitu kepada orang tua. Apalagi peran orang tua juga penting banget sih ke anak, numbuhin karakter, gimana sih kita bisa mandiri kayak gitu, terus kita bisa berpikir dewasa. Apalagi kalau udah jauh kan otomatis kita harus bisa mandiri dan dewasa. Apalagi anak pertama ya. Iya, aku tahu. Sama. Anak pertama dan anak itu perempuan. Iya. Katanya sih percampuran anak pertama dan perempuan itu adalah hal yang sangat harus belajar lebih dewasa banget ya. Orang tua ya. Iya sih, dulu saya ada yang bilang kisah orang sukses. Ada yang bilang ya, kalau nggak salah namanya Pak Darul Falah. Dulu anggota dewan. Kisah orang sukses itu adalah kisah orang-orang yang memuliakan orang tua. Iya, banyak banget ya mas kayak gitu. Udah aja. Iya. Terasa banget ya. Udah gitu aja. Makasih Wulan dan Afifah menjadi tamu di Niti Karir. Madani ya di Yayasan Indonesia Maju.